Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Sesi kali ini saya mau bahas saham request ya, MPMX ya, Mitra Pinastika Mustika gitu ya. Kita lihat nih ya kinerjanya menarik ya berdasarkan laporan 2025 Q3 ya. Dan teman-teman kalau ada saham request langsung aja tulis di kolom komentar ya supaya nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, MPMX. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi silakan ya, do your own research, silakan analisis sendiri gitu ya, silakan analisis lebih lanjut kalau memang MPMX menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, seperti biasa saya akan melakukan penilaian suatu perusahaan gitu yang listing di Bursa Efek gitu, khususnya pada laporan keuangan itu dengan menggunakan 3 kriteria utama gitu ya. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya ya, titik. Ya, terbukti untung gitu. Jadi apa namanya, keuntungan nggak cuma untung di atas kertas aja gitu ya. Dia disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya gitu. Dan mereka yang udah menjabat itu top manajemen di jabatan seperti ini itu gajinya udah ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Jadi mereka kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan, harga sahamnya terjun gitu ya, jatuh gitu, udah nggak akan peduli juga sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena mereka udah dapat gaji pasti tiap bulannya gitu ya. Sedangkan kita dapatnya cuma dari dividen itu kalau setahun sekali ya, kalau bagi, dan juga dari capital gain ya, naik harga sahamnya kalau naik itu juga ya. Jadi makanya dari awal kita memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Dan biasanya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya perusahaan yang punya kondisi yang sehat gitu ya, kondisi bisnis sehat. Jadi apa namanya, utangnya biasanya dia, kalau perusahaan yang rugi melulu, utangnya terlalu besar gitu ya, terus harus kasih susah ya, perusahaan nggak akan bagi dividen gitu karena perusahaan akan lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, bertahan hidup gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu ada perusahaan yang bagi dividen rutin, terus ada kondisi bisnis yang sehat ya, pasti itu beli di bawah nilai wajar ya. Jadi jangan beli pada saat over value gitu, jangan beli ketika harganya dipucuk di harga tinggi, di harga yang super premium, jangan ya. Karena apa? Karena nanti rawan koreksi gitu, begitu koreksi nanti floating loss ya kita tunggu dijemput gitu ya sampai BEP gitu, dijemputnya juga kapan nggak tahu ya. Jadi makanya sebelum kita berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah ikut-ikutan orang ya, jangan FOMO gitu ya, jangan mudah percaya rekomendasi gitu ya, berita analis gitu ya, terus apalagi isu rumor gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi teman-teman itu memang didorong untuk analisis mandiri ya gitu. Jadi harus punya alasan yang jelas kenapa harus beli saham tersebut ya. Maka kita harus memegang prinsip berinvestasi, yaitu ya harus sabar ya, harus berorientasinya jangka panjangnya. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang sangat besar gitu ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak bisa gitu ya. Semua itu perlu waktu dan juga memang harus fokus pada value gitu. Jadi hitung dulu value-nya ya, valuasinya dengan metode yang teman-teman biasa gunakan ya, mau pakai DCF, enterprise value, apalah terserah gitu ya. Udah hitung dulu di awal ya, baru nanti tentuin entry price kira-kira masuknya di range berapa. Nah, kenapa saya sampaikan gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek itu nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja ya. Jadi kalau perusahaan yang buruk, yang jelek ya nanti akan digoreng naik juga banyak gitu, setiap hari terjadi gitu ya, dan memancing investor itu untuk masuk gitu ya. Ya syukur kalau misalnya dia bisa exit tepat waktu gitu ya, berakhir profit. Tapi kan kembali lagi ya, perusahaan yang buruk ketika harga sahamnya jatuh kembali gitu ya, nanti akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas gitu ya, dan akhirnya mereka kutip merasa tertipu gitu ya, merasa ya gitu ya, banyak menyalahkan keadaan gitu ya, entah apa bandar lah atau apa gitu ya, kebanyakan seperti itu gitu. Dan kita mudah-mudahan jangan sampai jadi salah satunya ya. Dan nanti kita akan bahasnya si MPMX ini dianalisis dengan analisis laporan keuangan versi saya. Ya ini saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi memang ya seperti gini-gini aja gitu ya. Jadi memang hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaannya sampai 2025 Q3 ya. Makanya kalau untuk yang kuartal berjalan sekarang Q4, ke depannya 2026 dan tahun-tahun berikutnya nggak tahu gitu. Silakan teman-teman analisis lebih lanjut gitu ya. Saya nggak cover itu gitu. Jadi silakan proyeksikan sendiri
sendiri ya ke masa depannya seperti apa. Jadi memang ya saya akan fokusnya ke laporan keuangannya ya. Jadi bukan pada harga sahamnya. Jadi kalau memang dari laporan keuangannya buruk, kurang bagus, mau harganya digoreng segimanapun naik, saya nggak peduli juga gitu ya, itu bukan kriteria saya gitu. Jadi buat saya memang penting untuk paham laporan keuangan, karena laporan keuangan itu akan bercerita ya tentang kondisi perusahaannya, lagi sehat nggak atau lagi sakit ya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini nih teman-teman. Kalau memang mau gitu ya sebagai untuk tools buat bantu kita analisis teman-teman, silahkan download ya, linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin. Oke, sebentar ya, saya mau minum dulu, haus, saya memang udara agak kering ya. Nikmatnya minum air dingin. Oke ya, MPMX ya, ini kita cek nih ya laporan keuangan. Yang dicek itu ini ya 2025 Q3 dan satuannya apa nih? Satuannya jutaannya, berarti udah benar. Yang dicek pertama adalah riwayat pembagian dividen ya, dan untuk riwayat pembagian dividen untuk MPMX ini sangat baik gitu ya, karena dari 2014 gitu ya, dia ini bagi dividen rutin gitu ya, 2024 terutama 3 tahun terakhir, yang terpenting cuma 3 tahun terakhir buat saya gitu ya. Jadi dia berarti bisnisnya itu stabil ya, bisnisnya itu ya nyata, real gitu, ada keuntungan gitu, ada nilai tambah yang dihasilkan gitu untuk kita pemegang sahamnya ya. Jadi ini memang sudah pasti lolos screeningnya oke gitu. Jadi saya biasa analisis lebih lanjut kalau memang riwayat bagian dividennya 3 tahun terakhir bagus ya. Jadi kalau misalnya salah satu setahun misalnya nggak ada yang nggak bagi ya, saya skip gitu ya, karena ya mungkin lagi ada gangguan. Saya perlu yang pasti-pasti aja ya 3 tahun ke belakang gitu. Jadi memang lambat gitu ya yang saya lakukan ini. Oke, kita langsung Kastara Kas ya, yang ini nilainya. Di zoom dulu ya, di zoom dulu sebentar. Nah, Kastara Kas ini kenapa harus dilihat ya? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi si uang kas ini gitu ya, sama kayak uang yang ada di dalam dompet teman-teman, punya fungsi gitu ya untuk perusahaan itu, untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau misalnya nilai terlalu sedikit, nanti bisa terganggu mungkin operasionalnya atau mungkin ketiganya gitu ya. Entah kalau nilai terlalu besar juga waspada ya, buat apa perusahaan itu menumpuk kas gitu ya, padahal kelebihan uang kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya ya, dengan cara apa ya, mungkin dengan bagi dividen lebih besar atau lebih sering 2 kali setahun, atau ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada gitu ya, atau ya buyback saham aja gitu untuk mengurangi jumlah saham beredar gitu, sehingga EPS dan dividen per share nanti akan jadi lebih besar ya, kalau kita pemegang sahamnya nanti akan diuntungkan. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya ya. Saldo laba ini buat saya adalah angka kunci, karena saldo laba ini gitu ya adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi si MPMX dari dulu pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,8 triliun ya, juta miliar triliun 2,8 triliun ya, dan itu di luar dividen yang dibagikan. Jadi ini perusahaan memang terbukti untung, terbukti profit gitu. Saldo laba positif ya dia bisa bagi dividen, karena kalau saldo labanya negatif itu nggak akan bisa bagi dividen. Ada perusahaan tersebut kan rugi melulu ya, nggak pernah mencatatkan keuntungan gitu. Dan saya nggak akan, buat saya perusahaan yang saldo labanya negatif, buat saya itu perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau memang bermasalah, ketika harganya mungkin digoreng naik ya, saya nggak akan peduli juga gitu ya, silahkan aja gitu ya, mau digoreng sampai berpuluh-puluh kali lipat ya silahkan gitu. Nah, oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemiliknya yang ini nilainya. Ada yang nanya, Pak Edwin kenapa sih harus lihat ekuitas pemilik? Ya karena saya pakai PBV ya valuasinya gitu. Jadi karena dengan kita udah tahu nih ya ekuitas pemilik, ya kita nanti akan tahu nilai PBV-nya. Dan ini kita lihat ya, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal, nilainya 0,9 ya. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit sebesar 0,9 kali modal ya. Jadi misal kalau modal 1 miliar itu udah untung 900 juta. Tapi ingat, ini di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi kalau misalnya kita menghitung dividen-dividen yang ada nih dari sebelum-sebelumnya, ini pasti udah balik
balik modal, nilainya udah di atas 1 sebenarnya ya. Jadi ini perusahaan yang sangat baik sebenarnya. Dan untuk perusahaan seperti ini PBV-nya dihargainya 0,69 gitu ya, dengan potensi profit kalau sampai ke PBV sama dengan 1 itu sekitar 44% gitu. Ini cukup menarik sebenarnya gitu ya. Tapi ingat, jangan hanya berhenti di mana, di PBV gitu, karena PBV itu banyak value trap-nya ya. Kita langsung cek ke bagian profitabilitasnya di laporan laba rugi ya. Harus lihat langsung pendapatannya, karena pendapatan ini adalah indikator perusahaan ini bertumbuh atau tidak. Kalau bertumbuh ya dia akan cenderung naik seperti ini gitu. Nggak ada yang salah di sini, di sini ada turun sedikit ya, turun 400 miliar ya gitu. Jadi kalau misalnya turun gimana Pak? Ya udah, kalau turun sedikit selama masih dalam 1 kali periode ya udah sih, nggak masalah gitu kan. Ini juga nggak terlalu anjlok ya tuh, hanya 3% gitu ya. Jadi ya udah aja, kalau turun aja gitu ya. Nah, nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, ini HPP ya atau COGS. Nanti keluar laba bruto, laba kotor ya. Nah, si laba kotor ini adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Jadi kalau sekarang nih ya, dari GPM-nya kan dapat nih nilainya ya, nilainya kan 8%. Berarti bisa dibilang gitu ya, misalnya si MPMX jual barang 100.000 gitu ya, contohnya 100.000, itu ambil untung kotor 8.000 ya kan, 8% gitu ya. Nah, sisanya 92.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu ya. Jadi cari yang sebenarnya yang GPM semakin tebal gitu, yang tebal gitu. Karena apa? Karena GPM makin besar ya, makin besar NPM gitu. Karena kan si GPM nanti akan dikurangi beban usaha, beban lain, beban keuangan, beban pajak, DLL lah ya. Nanti akan keluar laba bersih ya. Mana sih laba bersih? Nah, ini nih laba bersih ya. Ini inti dari laporan laba rugi gitu ya, perusahaan ini untung atau enggak ya. Nanti keluar nih NPM-nya berapa, ROE-nya sekian, dan kita lihat ya untuk secara PER ini udah cukup murah ya, udah di bawah 10 ya, PER 7,81, cukup menarik ya. Biasanya perusahaan yang PBV PER rendah biasanya kadang dicari sama investor legendaris kita ya, kadang seperti itu gitu. Nah jadi ini udah cukup murah juga ya. Setelah itu langsung cek ke bagian arus kas ya. Ini banyak laporan arus kas ini yang selalu dilupakan gitu ya, nggak pernah masuk berita, jarang masuk berita, jarang dibahas analis juga gitu ya. Pas sebenarnya penting karena untuk memvalidasi si pendapatan gitu ya. Ini kita lihat dulu nih si penerimaan kasnya ya, nilainya yang ini ya, kita pindahin. Nah, jadi kenapa gitu ya si penerimaan kas ini penting? Karena untuk melihat kita uang yang diterima perusahaan dari customer gitu. Jadi kan si MPMX ini bilang pendapatan 11,4 triliun ya. Nah, uang diterima dari customer itu 11,3 triliun ya. Lah, kemana 100 miliarnya ya? Kemana 150 miliar lah kurang lebih tepatnya ya? Itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus si perusahaan itu tagih gitu ya. Rasio itu 98%. Yang bagus itu ya cari yang mendekati 100% gitu. Cuma kalau di atas 98% ini masih bagus kok gitu ya, masih oke, masih normal ya. Jadi uang kas itu jangan sampai dia berubah jadi piutang yang terlalu lama, nanti lama-lama nggak tertagih gitu ya. Si kas itu kan tadi udah saya bilang punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Dan sekarang kita lihatnya uangnya ini udah kita terima nih ya, 11,3 triliun ya. Bayar supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak, terus apa lagi tuh, bayar lain-lain. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Nah, ini kita pindahkan dulu net CFO-nya. Oh, ini bagus nih angkanya ya, 666, 0. Ya, ini kita lihat net CFO-nya ini positif ya, harus yang positif seperti ini. Karena perusahaan yang net CFO-nya positif artinya perusahaan yang dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi dia nggak habis untuk bayar operasional gitu ya. Jadi buat apa gitu, berkali-kali saya sampaikan, buat apa beli perusahaan yang uangnya tuh habis untuk bayar operasional ya, untuk bayar supplier, bayar gaji gitu ya. Ngapain gitu, harus kayak gini positif. Dan memang untuk kinerja si MPMX ini memang ada penurunan net CFO yang lumayan ya. Ya gitu ya, dari 666 sekarang jadi 122 gitu ya. Cuman ya udah nggak apa-apa ya. Nanti uangnya ini digunakan untuk ekspansi usaha tuh ya. Kalau dia nilai negatif dia berekspansi tuh, perolehan surat berharga minus ya. Terus apalagi tuh, uang muka pembelian aset tetap gitu ya. Jadi memang kalau yang nilainya negatif ya dia artinya berekspansi gitu ya, supaya perusahaan itu semakin lama makin besar ya. Saya suka yang nilainya negatif ya.
Ini kan tuh kalau misalnya dia positif ya dia menahan ekspansi lah gitu ya, gampangnya seperti itu. Lalu setelah itu lihatnya ini kita lihat dari area aktivitas pendanaan atau aktivitas, bahasa saya aktivitas pinjaman ke bank ya tuh. Kalau nilai positif dia akan mengambil pinjaman. Ya kalau dia bayar pinjaman dia nilainya negatif. Gitu ya, dan ini kalau bayar dividen juga nilainya negatif ya, dan ini kita lihat sumnya ini dia negatif ya, ada perusahaan ini bagus ya, bisa dibilang dia berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu ya, terlepas dari dividen. Saya biasanya seperti itu ya. Maka kenapa ini ada penurunan kas yang agak lumayan besar ya, karena apa gitu ya, karena apa namanya, operasional kan ini kan agak ada penurunan ya, CFO yang penurunan, dia berekspansi dan juga mungkin dia apa namanya, harus bayar dividen juga ya, cuman nggak masalah gitu ya. Bisa jadi perusahaan ini ya memang kalau dia bisa dilihat ya rasionya terjaga ya, rasio saldo laba terhadap modal 0,9an gitu, artinya perusahaan ini ya dia melihat buat apa menyimpan keuntungan gitu ya, disimpan terus, uang kasnya juga berlebih juga ya, dia bagikan aja ke pemegang sahamnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya perusahaan yang bagus ya, yang menghargai pemegang sahamnya buat saya gitu. Cuma memang kalau mau yang sempurna ya harusnya ada kenaikan kas gitu ya, nih kayak yang sebelumnya ya ada kenaikan kas, cuman nggak masalah kok ya, ini masih oke juga, ini masih menarik ya. Jadi udah kita pindahkan nih ya data-datanya si MPMX, ya jelas ya perusahaan ini memang perusahaan yang sudah sangat baik ya, bisnisnya nyata karena 3 tahun terakhir bagi dividen dan track recordnya itu bagi dividen sangat baik ya. Lalu perusahaan juga saldo labanya positif, telah menghasilkan total profit itu 0,9 kali modal ya secara penghitungan, padahal kenyataannya ini pasti udah di atas 1 ya, udah balik modal. PBV dijual cukup murah ya, sekitar 0,6 gitu dengan potensi profit 44% ya kalau mencapai PBV 1 ya. Lalu untuk PER juga udah cukup murah di bawah 10, dan secara manajemen arus kas ini sangat baik ya, polanya plus min meskipun ada penurunan kas gitu, tapi ini masih sehat ya. Jadi kalau misalnya sehat kayak gini gitu ya, sehat gini, saya biasanya cek apa yang teman-teman yang udah biasa menyimak video saya pasti tahu. Yang pertama dicek adalah rasio lancar, betul ya, rasio lancar nih kita lihat ya, ini 3,7, ini 2,4 ya, rasio lancar di atas 1. Setelah itu langsung cek kas rasionya biasanya ya. Ini kasnya 1,3, utang jangka pendeknya berapa? Ini cuma 16, kecil ya gitu ya. Terus ada apa lagi nih, baca lagi. Ya ini sangat kecil ya, sangat ringan sekali ya, resikonya rendah untuk jangka pendek ya. Lalu untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang 2,9, ekuitasnya 6,1 ya, ini daerah juga di bawah 1 ya, gitu ya, 0,4an gitu, hampir 0,5 kurang sedikit gitu. Jadi ini perusahaan ini ya untuk jangka pendek dia rendah resiko, jangka panjang juga buat saya rendah resiko ya. Jadi ini saya rasa cukup cukup menarik lah untuk dijadikan watchlist buat saya ya. Tapi ingat ya, ke depan kita nggak pernah tahu bisnis saya tiba-tiba dia ada apa gitu ya, harganya mungkin nggak naik, nggak tahu ya. Jadi silahkan ya teman-teman analisis lebih lanjut yang nggak saya cover gitu ya, karena sifatnya subjektif ya. Gitu aja ya, simpelnya MPMX gitu. Nah, nggak tahu nih buat teman-teman si MPMX menarik nggak ya? Kalau memang menarik atau nggak menarik, boleh sampaikan ya, sharing pendapatnya ya di kolom komentar gitu ya, supaya saya dan teman-teman yang lain tahu ya, kita bisa bertukar pendapat. Dan kalau teman-teman punya request saham, boleh sampaikan, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh, silakan sampaikan ya. Nanti akan saya coba jawab yang bisa saya jawab. Dan itu aja mungkin sedikit informasi, kalau saya terbuka untuk kolaborasi dan juga sponsorship gitu ya, silahkan hubungi saya yang berminat gitu. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing dari MPMX gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di analisis-analisis berikutnya.